Nama Vinda. Siapa? Vinda. Vinda. Ya. Ya, bagaimana sih caranya kita tuh tahu bahwa laki-laki itu tuh jodoh kita? Karena kadang kadang kan udah deket lama gitu, tapi masih kayak ada rasa kayak nggak percaya gitu loh. Ini jodoh kita apa bukan sih? Ini yang terbaik apa bukan sih? Itu kan kayak apa sih yang bikin meyakinkan kalau itu tuh beneran jodoh kita. Bahkan kalau misalkan saya dicurhatin sama yang udah nikah pun kayak kadang aku juga mikir, ini aku bener gak sih milih suami, ini tuh bener gak sih suamiku itu jodohku kayak gitu. Jadi kayak apa sih yang harus menjadi poin-poin untuk memilih suami? Kan ada rasa ketakutan, takutnya udah serius ternyata bukan dia jodoh kita, akhirnya patah hati kan gitu kan. Akhirnya kecewa, akhirnya kayak terluka, itu kan yang ditakuti dan itu bagian dari anxiety sebetulnya, kecemasan. Bahasa Arabnya anxiety itu adalah al-hazan. Makanya kalimat la tahzan, terjemahan yang lebih tepat bukan jangan sedih, jangan khawatir. Cuman karena udah terlanjur populer di Indonesia jangan sedih, ya udahlah. Tapi sebetulnya kalimat yang terjemahan yang lebih tepatnya bukan jangan sedih, jangan khawatir. Karena konteksnya di situ kan Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Kemudian Nabi bilang, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, kenapa kamu khawatir? Kamu pikir kita cuma berdua, Allah yang ketiga. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Sampai di Indonesia, jangan sedih. Padahal hazan itu artinya jangan khawatir, anxiety. Kalau sedih bahasa Arabnya ham, jamaknya humum. Dan sedih dan khawatir ini digabung dalam sebuah hadis doanya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dari trauma dan anxiety. Karena ham itu salah satu bentuknya trauma tentang masa lalu. Sedangkan kecemasan tentang masa depan adalah hazan. Nah Mbak Vinda mungkin khawatir gitu, khawatir salah pilih, nanti ternyata pas sudah ngejalani kehidupan rumah tangga dia nggak seperti yang kita harapkan, nanti dia akan melukai kita dan seterusnya. Potensi itu selalu terjadi teman-teman, bahkan kepada orang yang kita udah yakin banget sekalipun. Karena manusia bisa berubah, ya semua orang bisa berubah. Dan kadang-kadang orang yang berubah ini orang yang nggak pernah kita bayangkan. Bisa jadi dia seorang hafiz Quran, bisa jadi dia seorang yang solehah banget, bisa jadi dia ahli masjid, bisa jadi dia orang yang well educated. Tapi semua orang bisa berubah, jadi sama aja, resikonya tuh sama. Dengan orang yang kita yakin banget atau dengan orang yang kita juga belum terlalu yakin, sama resikonya. Terus gimana caranya menghadapi semua itu? Dinamika, ketidakpastian, belajar yang namanya tawakal kepada Allah. Coba titipkan jodoh kita kepada Allah, titipkan nasib kita kepada Allah, titipkan urusan kita kepada Allah. Allah yang tahu masa depan dan Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Biar Allah aja yang urus. Hidup yang paling gampang itu kayak gitu, biar Allah aja yang urus. Saya hanya ikhtiar, saya cuma berusaha. Menurut saya ini adalah orang yang tepat, orang yang baik. Sisanya yang saya nggak tahu, saya titipin ke Allah. Nahnu nahkum bizzawahir. Kata Umar bin Khattab, kami cuma menilai sesuatu yang tampak, tidak bisa menilai sesuatu yang gaib. Maka yang zahir bagian kita, yang gaib bagian Allah. Yang zahirnya apa? Dia orangnya kayaknya baik, dia kayaknya orangnya bertanggung jawab, dia kayaknya orangnya solehah, dia kayaknya orangnya santun, dia kayaknya yang zahir-zahir aja nih. Setelah kita ta'aruf, kita mencari tahu tentang dia secara lebih dalam, oke, yang zahirnya udah selesai. Tapi kan semua orang bisa berubah. Tapi kan ini bisa aja topeng. Tapi kan. Sisanya yang gaib, yang kita nggak bisa menilai, serahkan kepada Allah. Kalau kita udah serahkan kepada Allah, Nabi bilang, Annallaha idzastudi'a syai'an hafidhah. Allah itu kalau udah dititipin sesuatu pasti dijaga. Dijaga di sini artinya bukan berarti kita nggak mungkin dikecewakan. Mungkin dia bisa berubah, tetapi Allah tetap jaga kita. Mungkin dia bisa berubah, tapi Allah pasti bela kita. Mungkin dia bisa berubah, tapi Allah pasti melindungi kita. Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Jadi udah
semua orang punya potensi yang sama. Saya udah menikah sekian tahun. Apakah saya nggak akan berubah? Bisa aja berubah. Apakah istri saya nggak akan berubah? Bisa aja berubah. Apakah anak saya? Sekarang anak saya karena masih kecil-kecil ya, akrab sama saya, digendong, diajak main, dicandain segala macam. Bahkan kadang-kadang bahasa manjanya anak saya tuh baba jahat. Kalau udah bilang baba jahat tuh artinya pengen digendong. Kalau saya gendong langsung dia cium saya, baba baik. Apakah suatu saat dia akan semanja itu sama saya? Kalau nanti dia udah gede, udah dewasa, punya keluarga sendiri, semua orang bisa berubah. Nah terus gimana? Apakah gara-gara ketakutan itu saya nggak mau total ke anak saya? Saya takut kecewa, dikecewakan sama anak, dikecewakan sama pasangan, dikecewakan sama sahabat. Hey, semua orang bisa berubah. Maka biarkan hal-hal yang belum terjadi itu menjadi bagian Allah. Yang menjadi bagian kita hanya yang hari ini dan yang kita bisa nilai. Dengan kayak gitu insya Allah kita nggak terlalu banyak ngasih porsi buat anxiety. Tetap ada tapi masih wajar.